Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menjelaskan sebuah program menggunakan aplikasi VPNet mengenai hosting. Nah, jadi hosting itu dia pengalamatan web yang ingin kita masukkan ataupun kita ingin memberikan pengalamatan agar semua orang bisa mengakses. Nah, jadi ini saya sebagai penyedia hosting. Jadi saya menggunakan beberapa tools yang saya gunakan. Pertama combo box, ada juga text box, ada label, ada juga checkbox, dan ada group box, dan ada satu tombol yang digunakan untuk menghentikan program. Nah, jadi untuk di checkbox ini saya memberikan item yaitu ada low, mid, dan high. Nah, jadi low, mid, dan high ini nanti saya gunakan sebagai kriteria pemilihan paket hosting yang ingin dipilih oleh pengguna ataupun oleh customer. Saja kita jalankan programnya. Nah, seperti ini akan tampil. Lalu nanti customer itu disuruh untuk memilih. Nah, dia mau yang low, high, mid, atau high. Saja kita milih high. Nah, akan tampil harga hosting yang ditetapkan oleh penjual. Ya. Nah, di sini kita harus menginputkan berapa lama kita ingin menggunakan jasa tersebut. Misal saja 1 bulan. Ketika kita klik tombol hitung, maka dia akan menampilkan harganya. Nah, lalu yang kedua itu ada kondisi di mana ketika kita ingin memilih alamat yang kita gunakan. Karena ini, nah kita tampilkan, kita klik saja di checkbox ini, lalu dia akan menampilkan alamat-alamat yang ingin kita pilih. Saja .com, .id, .org, .rca itu kita bebas memilihnya. Nanti tergantung customer saja yang mau gimana. Nah, jika customer memilih .com, maka akan tampil harganya. Nah, ketika kita sudah mengubah ini, maka harus dihitung ulang. Nah, maka akan bertambah harganya. Yang sebelumnya hanya 29.900 tambah menjadi 159.800. Lalu ketika kita klik tombol keluar, maka ini akan berhenti. Nah, bagaimana program itu bisa berjalan? Itu ketika kita mengklik tombol checkbox tadi, di sini saya membuat codingan yang dimana itu ketika kita klik maka dia akan menampilkan si domainnya seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, ketika kita tidak klik maka dia hanya menggunakan si hostingan yang pertama tadi saja, yang di low, high atau di mid. Nah, dimana itu ketika kita hide domainnya tadi maka dia tidak akan tampil di programnya. Ketika kita show atau kita klik tombolnya maka dia akan tampil. Nah, lalu perhitungan di tagihan ini tadi masukkan di select case tadi. Nah, jadi di select case ini saya mencantumkan bagaimana harga hosting dimulai dari low itu hanya 15.000, lalu mid. Nah, ini di bagian list box ataupun combo box yang saya masukkan jadi tadi low, high atau mid. Nah, lalu yang domain tadi jika digunakan, saya menggunakan case yang dimana itu saya masukkan harga-harga yang telah ditetapkan dan menggunakan format harga domain, jadi sehingga dia itu menampilkan tampilan rupiah seperti ini, contoh format untuk menampilkan rupiah. Lalu selanjutnya itu perhitungan di tadi. Nah, di sini harus diinisialisasi terlebih dahulu data jumlah masa aktif, jumlah bayar itu sebagai data angka. Nah, lalu jumlah masa aktif itu harus dimasukkan di dalam text box yang telah diberikan. Nah, jikalau tidak dimasukkan maka programnya tidak akan berjalan atau error. Nah, lalu untuk penutupannya saya buat tombol exit. Nah, di tombol exit itu codingannya saya menggunakan N sebagai penghenti program tersebut. Mungkin untuk penggunaan aplikasi VPNet mengenai hosting ini saya cukupkan dan akan lanjut ke program selanjutnya, yaitu mengenai pemilihan ataupun pemesanan makanan di sebuah restoran makan. Baiklah, untuk program selanjutnya itu mengenai program pemilihan ataupun pemesanan sebuah makanan di restoran. Nah, itu di sini ada beberapa macam
tools yang baru yang saya gunakan saja ini Textbox, mungkin sudah pernah gunakan di program sebelumnya. Lalu Box, nah yang baru itu di sini ialah Picture Box. Nah Picture Box ini ambil dari Toolbox. Kita cari saja searching picture. Nah, lalu dia akan tampil picture box, lalu kita masukkan saja, tarik ke dalam program. Nah, untuk memasukkan gambar seperti program yang sudah saya buat ini, kita klik tanda panah yang mengarah ke kanan, lalu kita choose image, lalu kita pilih local resource. Nah, lalu kita import gambarnya. Kita cari saja gambar yang ini kita masukkan, misalnya saja ini gambar yang sudah saya buat ini. Kita masukin dalam, kita open. Nah, dia akan tampil seperti ini. Lalu kita oke kan. Nah, maka dia akan tampil seperti ini. Untuk membenarkan gambar tersebut, kita pilih size mode-nya, kita ubah menjadi stretch image. Nah, dia akan menampilkan image-nya besar dan juga sesuai dengan kotak yang kita buat. Kita bisarkan saja gimana sesuai dengan yang kita inginkan. Itu untuk picture box. Lalu yang baru di sini mungkin text box. Mungkin saya sudah jelaskan sebelumnya, tapi saya akan menjelaskan lagi. Cari saja di sini box. Nah, ini kita tarik ke programnya. Lalu untuk menampilkan nama ini seperti yang telah saya buat itu Meatloafer, kita cari di sebelah kanan ini ada bagian properties, kita ubah saja textbox 1 karena menjadi sebuah menu saja nasi padang. Teks itu ya boleh menggunakan spasi, namun ketika nanti untuk penginisialisasian kita itu tidak boleh menggunakan tanda spasi seperti ini buat. Nah, teksnya boleh menggunakan tanda spasi, tapi ketika kita menamainya kita harus membuatnya satu saja, jadi tidak boleh tanda spasi. Nah, saya di sini tuh menginisialisasikan checkboxnya itu menjadi satu grup, mana untuk nama-nama menunya saya inisialisasi jadi PI, yaitu melambangkan si pizza. Jadi menu yang pertama ini untuk pizza di PI1. Nah, dia PI1, lalu kedua itu PI2, yang ketiga PI3, ini PI4 terusnya. Nah, untuk yang kedua itu saya inisialisasikan jadi DR1 ataupun drink. Saya ambil dari kata drink, saya singkat saja menjadi DR, lalu saya yang ini jadi DR1, DR2, DR3. Juga untuk menu pasta. Nah, lalu pada codingannya ini kita harus mendeklarasikan variabelnya, yaitu yang pertama dim total bayar kembali itu as double. Jadi nanti ketika si customer menginputkan uangnya itu berkoma ataupun desimal, maka dia akan tampil. Nah, itu DB CB item. Nah, CB item itu tadi si Meatloafers. Nah, itu dia masuk CB item. Kalau untuk harga itu untuk si harga. Nah, ini text box yang ini dia untuk menginisialisasikan harga dari si menu tersebut. Nah, saya menginisialisasikan jadi HPI, yaitu singkatan dari harga pizza 1. Nah, juga untuk drink ataupun untuk si pasta. Lalu selanjutnya itu setelah inisialisasi itu jadi 1, yaitu dimana CB item sama dengan new checkbox. Nah, ini saya grup menjadi 1 saja, itu PI1 sampai dengan menu PA3, pasta 3. Lalu untuk harga juga saya kumpulkan menjadi 1, yaitu harga pizza 1 sampai harga pasta 3. Juga untuk jumlahnya itu kita dapat dari inputan
text box yang akan dimasukkan customer ini. Ini saya buat teksnya itu 0, namun nanti si customer itu bisa mengubahnya sesuai dengan pesanan. Nah, untuk penginisialisasiannya itu yaitu JPI 1 itu, ataupun singkatannya dari jumlah pizza 1. Itu juga untuk sampai ke drink ataupun pasta. Codingan selanjutnya itu ketika menghitung. Nah, jadi hitung ini jadi itu ada total sama dengan total ditambah val T harga dan jumlah val T jumlah. Nah, di mana ini maksudnya itu nanti ketika harga si menu tersebut akan ditambah dengan jumlah yang diinputkan oleh si customer tadi. Lalu nanti tampilan format pada total akan tampil dengan Rp, lalu menggunakan format rupiah. Seperti ini. Nah, lalu teks bayar nanti ketika kita tekan enter. Nah, saya menggunakan tombol enter untuk menghasilkan uang yang harus uang kembalian yang dikembalikan kepada customer. Jadi di sini FE.paychar sama dengan CHR 13. Nah, dari CHR 13 ini tombol enter itu terdapat di karakter ke-13. Lalu bayar sama dengan teks bayar, lalu kembalian itu sama dengan bayar kurang total. Jadi uang yang diinputkan oleh si customer kurang dengan total belanjaan yang dibeli. Lalu di sini menggunakan format yang sudah saya gunakan sebelumnya. Mungkin cukup sekian penjelasan program saya. Mungkin akan diakhiri dengan menjalankan program tersebut agar lebih jelas lagi. Mungkin agak lama karena prosesnya makan waktu. Nah, maka program yang tadi akan tampil seperti ini bisa kita pilih nanti. Tinggal klik saja mana menu yang ingin dipilih. Nah, nanti misalnya saja customer memilih meat lovers, ya bisa mengubah jumlah yang ingin, misalnya saja dia ingin belinya 3 menu 3 buah. Nah, nanti si harga ini akan dikalikan dengan jumlah ini. Lalu misalnya saja drink kita pilih Chocomin misalnya 1, lalu si pasta itu kita pilih beef plasanya kita pilih 2. Nah, maka kita klik tombol hitung, maka jumlah semuanya akan ditampilkan di teks total. Nah, setelah teks total ini kita harus memasukkan uang yang ingin kita bayarkan. Nah, di sini kan harganya itu 268.500, maka uang yang harus kita berikan itu harus melebihinya. Jadi nanti kembaliannya itu bisa tampil. Ya, kita membayarnya dengan uang sebesar 300.000. Nah, jika kita klik enter, maka akan tampil kembalian dengan format rupiah yang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Mungkin cukup sekian saja penjelasan pada hari ini. Mungkin akan dilanjutkan dengan program-program berikutnya. Tentu saja pemberitahuan berikutnya. Jangan lupa subscribe dan tampilkan tombol lonceng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.